jadi uang dari waktu luang. Penumpukan sampah di lingkungan tempat warga sekitar. SMK Negeri 1 Percusituan menjadi penyelenggara dari kompetisi inspirasi Paskibra Satuan. Aksi pencurian ayam yang membuat resah warga Desa Kolam. Pelaksanaan ujian MIT di SMK Negeri 1 Percusituan tahun ajaran 2024-2025. Berjumpa dengan saya Dea yang akan menemani Anda dengan beberapa berita terbaru dan teraktual. Tentunya hanya di Hype News, Hot, Youth, and Popular News. Pelaksanaan ujian MIT di SMK Negeri 1 Percusituan telah berjalan dengan lancar. Ujian yang dimulai dari tanggal 29 September hingga 2 Oktober itu diikuti kurang lebih dari 2.000 siswa dari berbagai jurusan. Para siswa pun mengaku sangat antusias untuk melaksanakan ujian ini. Pelaksanaan ujian MIT di SMK Negeri 1 Percusituan dilakukan melalui sistem CBT atau Computer Based Test yang disambut antusias oleh seluruh siswa-siswi. Ujian kali ini dilaksanakan mulai tanggal 26 September hingga 2 Oktober 2024 yang diikuti kurang lebih sebanyak 2.000 siswa dari berbagai jurusan. Bapak Wiryo Sanjaya selaku pengawas ujian mengatakan proses pelaksanaan ujian kali ini berjalan dengan lancar, meskipun sempat ada kendala dalam sistem dan jaringan. Alhamdulillah, ujian tahun ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya itu apakah ada kendala sewaktu melaksanakan ujian nih Pak? Ya, karena sistem ujian kita berbasis CBT, jadi biasanya itu kendalanya ya sinyal internet, terkadang bermasalah gitu. Alhamdulillah ujian tahun ini berjalan dengan lancar dan karena kita menggunakan ujian dengan sistem CBT, kendalanya hanya sinyal dan jaringan internet saja, ujar. Para siswa ajaran baru pun ikut antusias dan memberikan tanggapan bahwa ujian kali ini sangatlah menyenangkan karena tidak perlu menyediakan alat tulis seperti papan ujian dan pulpen seperti tahun lalu. Asya sebagai salah satu peserta didik baru juga mengatakan bahwa ujian kali ini juga baru pertama kali ia lakukan menggunakan gadget, tidak seperti ujian pada tahun lalu. Selamat pagi Kak. Pagi. Oke, sebelumnya perkenalan dulu nih, siapa nama Kakak? Nama saya Asya Fatifani, saya dari 10 PSPTV 2. Nah, di sini saya izin bertanya nih, gimana sih Kak perasaan Kakak saat pertama kali ujian di sekolah ini? Perasaannya karena mungkin ini baru pertama kali ujian, nah perasaannya tuh ya seneng aja karena bisa pakai HP, terus nggak perlu bawa papan ujian, nggak perlu bawa pulpen atau segala macamnya dari alat-alat tulis. Oke, nah selanjutnya ini Kak, gimana sih Kak, ada nggak sih kendala Kakak saat ujian? Tentu ada sih, karena kan kita makainya gadget. Nah, pasti kendalanya tuh dari jaringan yang tiba-tiba kecetak hasil, tuh bikin emosi. Ya mungkin jaringannya nggak stabil kali ya, karena pakai HP juga. Oke, terima kasih ya Kak. Dari SMK Negeri 1 Percusituan, Muhammad Arifin Ilham dan Nadia Agustin melaporkan. Kipas, kompetisi inspirasi Paskibra Satuan akan diselenggarakan di SMK Negeri 1 Percusituan, tepatnya pada tanggal 20 November 2024 yang akan mendatang. Kompetisi ini diadakan untuk memeriahkan Hari Guru Nasional pada tahun 2024.
Kompetisi Inspirasi Paskibra Satuan atau KIPAS adalah ajang bergengsi untuk lomba paskibra tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat di wilayah Sumatera. KIPAS juga merupakan kegiatan tahunan yang diikuti oleh banyak sekolah di Sumatera Utara. Perlombaan KIPAS kali ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan kegiatan Hari Guru Nasional yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 1 Percosetuan pada 20 November 2024 yang akan datang. Paskibra SMK Negeri 1 Percosetuan atau Pasprastu mengatakan bahwa mereka telah menyiapkan peserta didik untuk menjadi panitia di hari H. Areza Syahputra sebagai alumni Pasprastu dan kakak pendamping pun mengatakan bahwasannya pihak panitia sudah mengurus hal apapun terkait persiapan KIPAS yang akan datang. Mulai dari perizinan kepada sekolah, menyediakan perlengkapan serta seluruh berkas-berkas yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa kegiatan KIPAS ini adalah agenda tahunan, di mana masih berkaitan dengan dunia pendidikan dan juga kedisiplinan bagi peserta didik. Selamat siang Kak, saya di sini izin bertanya mengenai KIPAS nih Kak. Sebelumnya bisa Kakak memperkenalkan nama terlebih dahulu? Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Reza Ansori Syahputra. Saya alumni Paskibra SMK Negeri 1 Percosetuan. Baik, nah jadi nih Kak, dalam rangka apa perlombaan KIPAS ini dilaksanakan? KIPAS atau Kompetisi Inspirasi Paskibra Satuan tahun ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan kegiatan Hari Guru Nasional Kak, yang mana masih berkaitan dengan dunia pendidikan dan kedisiplinan gitu Kak. Dan bagaimana nih Kak proses persiapannya? Apakah ada kendala Kak? Untuk proses persiapan kami pihak panitia juga udah banyak melakukan tentang perizinan kepada pihak sekolah, terus menyediakan perlengkapan, pemberkasan, semua pemberkasan, terus kami juga udah mendiklat peserta didik ini Kak menjadi panitia untuk di hari H nanti untuk agar kegiatan berjalan dengan efektif. Baik, dan juga apakah ada syarat-syarat tertentu nih Kak untuk ikut perlombaan KIPAS ini? Untuk mengikuti perlombaan KIPAS yang pasti harus siswa aktif nih di sekolahnya, dan yang pasti juga harus menjadi anggota Paskibra Kak, terus mematuhi aturan yang telah dibuat oleh panitia, lalu sehat jasmani dan rohani agar pada saat berlangsungnya kegiatan KIPAS itu tidak terjadi kendala seperti itu Kak yang tidak kita inginkan. Itu saja sih Kak. Kegiatan KIPAS ini insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 20 November tahun 2024 mendatang Kak. Baik, terima kasih ya Kak. Ya, Kak. Dari SMK Negeri 1 Percosetuan, Muhammad Arifin Ilham dan Nadia Agustin melaporkan. Kita hidup berdampingan dengan alam. Alam memberikan keindahannya, kenyamanannya, dan ketenangan. Tugas kita hanya menjaga agar tetap seperti itu. Tapi kita lalai, suka semena-mena, tidak menjaga apa yang sudah diberikan. Efeknya akan kembali ke kita. Cepat atau lambat, dunia ini adil. Tapi, bukankah lebih baik kita bisa menjaga? Merawat. Dan tidak melakukan hal yang buruk untuk alam. Sadari sekarang, karena orang pintar pasti tahu yang lebih baik.
akan pentingnya menjaga lingkungan telah mengakibatkan penumpukan limbah sampah di sekitar pemukiman Bandar Khalifah. Bukan hanya dapat merusak lingkungan, tapi penumpukan sampah juga dapat merusak kesehatan warga setempat, baik itu diri sendiri atau orang lain. Limbah yang dihasilkan di sekitar pemukiman warga Bandar Khalifah maupun yang di sekitar Jalan Ismail Harun telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan berbahaya jika tidak diolah dengan baik, sehingga dapat mencemari lingkungan dan kehidupan masyarakat. Meskipun ada peraturan dan standar yang mengatur pengolahan limbah, penegak hukum dan pemantauan yang ketat masih tetap menjadi tantangan yang berat. Karena beberapa masyarakat masih melakukan pembuangan limbah secara ilegal yang mengabaikan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Masyarakat pun meminta langkah konkret kepada pemerintah untuk mengatasi bahaya limbah dengan mengambil tindakan untuk memperkuat pengawasan dan penegak hukum. Masyarakat pun meminta langkah konkret kepada pemerintah untuk mengatasi bahaya limbah dengan mengambil tindakan untuk memperkuat pengawasan dan penegak hukum terhadap yang melanggar peraturan pengolahan limbah. Peran aktif masyarakat juga penting dalam menangani bahaya limbah serta meningkatkan kesadaran akan dampak negatif limbah. Melaporkan pelanggaran dan bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah langkah untuk menghadapi masalah ini. Dibutuhkan kerjasama dan komitmen dari semua pihak terkait untuk mengatasi bahaya limbah di Indonesia, terkhusus di Sumatera Utara. Karena hanya dengan bersama kita dapat menjaga kesehatan masyarakat, melindungi lingkungan, dan menciptakan lingkungan bersih yang berkelanjutan terutama untuk diri sendiri. Dari Pancing, Kecamatan Percesetuan, Habil Dirgadamba dan Nadia Agustin melaporkan. Aksi pencurian ayam lagi-lagi membuat warga desa Kolam resah. Walaupun pelaku sempat dikejar, namun ia berhasil lolos. Warga desa Kolam pun tidak melapor kejadian ini kepada pihak berwajib karena ayam yang hilang hanya 2-3 ekor saja. Kejadian ini pada Sabtu 28 September 2024 sekitar pukul 1 pagi. Warga desa Kolam, Kecamatan Percesetuan, Kabupaten Deli Serdang kembali dibuat resah dengan aksi pencurian ayam milik warga bernama Ian. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 28 September 2024 sekitar pukul 1 pagi waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, Pak Ian mengatakan bahwa ia begadang malam itu dan tiba-tiba mendengar suara ayam miliknya berisik. Dengan siaga, ia langsung melihat kandang ayam miliknya itu dan mendapati pelaku laki-laki berlari membawa ayam peliharaan miliknya. Ia pun berusaha mengejar pelaku, tapi pelaku sudah melarikan diri dan berhasil kabur. Aksi pelaku pun terekam CCTV. Saat ia melakukan aksinya tersebut, warga setempat pun mengatakan, selama ini di wilayah tersebut memang sering terjadi kehilangan ayam, tapi tidak ada yang mau melapor ke polsek setempat. Hal ini menyebabkan tidak diketahui pasti berapa jumlah kerugian dan ayam yang hilang di lokasi kejadian. Para korban berharap kejadian ini segera ditindaklanjuti agar tidak ada korban selanjutnya. Dari Desa Kolam, Kecamatan Percesetuan melaporkan. Sekelompok mahasiswa mengisi waktu luangnya dengan membuat mochi. Tak disangka ide untuk mengisi waktu luang itu malah menghasilkan cuan bagi mereka. Dengan harga yang ramah di kantong, berhasil menarik perhatian para pembeli hingga rela mengantri 1 jam. Salah satu penjual mochi yang baru sebulan berjualan di Komplek MMTC Medan Pancing
tepatnya di Blok 2 yang viral di media sosial dan ramai dikunjungi para peminat mochi. Dengan tekstur yang lembut dan rasa yang manis, kudapan ini lagi viral. Hingga pembeli rela menunggu selama 1 jam lamanya hanya untuk membeli serta menikmatinya. Mochi ini buka pada pukul 4 sore, meskipun sore hari buka, mochi ini selalu cepat habis terjual. Jajanan yang terbuat dari beras ketan yang ditumbuk kemudian dibentuk dengan berbagai macam isian yang bervariasi, serta harganya yang terjangkau di kantong berhasil menarik minat pembeli dan membuat mereka tidak enggan untuk membeli mochi dengan porsi yang banyak. Indah, Jihan, dan Alia, seorang mahasiswa sekaligus owner dari mochi, mengatakan bahwa mereka berjualan karena bingung untuk mengisi waktu luang saat libur semester dan juga karena sama-sama menyukai mochi. Awalnya coba buat terus nawarin teman kampus, karena mereka bilangnya enak, jadinya kita mutusin buat jualan aja. Kami juga nggak nyangka bakal ramai sampai seviral sekarang. Dari Pancing, Kecamatan Percesetuan, Habil Dirgadamba dan Nadia Agustin melaporkan. Pemirsa, dengan berakhirnya berita tadi, berakhir juga berita kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus Hype News hanya di YouTube BS1 Production. Saya Dea dan seluruh tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum, selamat sore.